tarik, Bleh. Pak Lurah, Odayat bijaksana. Asik. Katanya adil tapi pilih-pilih orangnya. Aye. Senyum manis di depan kamera. Asik. Di belakang beda cerita. Aye. Ya udah, Munyeng pamit dulu ya Pak. Iya, hati-hati ya Nyeng. Jagain makmu sama adikmu. Iya Pak, jangan lupa sampein salam dari Bapak buat bulekmu. Bilang Bapak minta maaf nggak bisa datang. Iya Pak, siap. Sepi nih rumah jadinya. Duh, mau ngapain ya? Nah, gua telepon si Dayat hehehe. Udah sore gini, baru ngajak mancing lu, Bleh. Tanggung banget tahu. Abis gabut juga gua niat. Lagian kalau gua ngajaknya besoknya, kan lu udah berangkat kerja. Iya sih, tapi ngomong-ngomong, dari tadi kayaknya nggak ada yang mau makan nih, Bleh. Iya Yat, coba gua pindah ke sebelah sono dulu deh. Apaan nih? Oh, jamur. Kok gede amat ya jamurnya? Kayaknya enak nih. Gua ambil aja lumayan buat campuran masak mie ntar malam. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ton. Kamu sendiri gimana kabarnya Ton? Alhamdulillah sehat juga Pak. Syukurlah kalau gitu. Oh iya Ton, saya lagi OTW pulang nih. Kayaknya besok pagi sampai sih. Kabarin yang lain ya Ton. Kita ngopi-ngopi. Hehehe. Oh iya siap Pak. Ya udah, gitu dulu ya Ton. Alhamdulillah, kenyang juga. Makan mie 2 bungkus campur jamur. Halo Nyeng, udah sampai kamu? Udah nih Pak, udah dari setengah jam yang lalu sih. Syukurlah, udah disampaikan pesan Bapak. Udah kok Pak. Oh iya Pak, barusan kata bule acaranya diundur 3 harian lagi Pak. Loh, kok bisa Nyeng? Katanya sih gara-gara acaranya bentrokan sama tetangga samping rumah. Jadinya bule ngalah deh. Waduh, terus kamu mau pulang dulu apa gimana? Kata Ma udah tanggung Pak. Palingan pulangnya jadi mundur juga Pak. Bisa sampai semingguan di sini. Ya udahlah, nggak apa-apa Nyeng. Hitung-hitung liburan dulu dah sono. Iya Pak. Ya udah Pak, Munyeng dipanggil Ma nih. Iya Nyeng. Tuh, kepala gua kok kelingan gini dah. Kenapa nih gua? Aduh, sakit banget kepala gua. Loh, kok gua tidur di sini? Aduh. Siapa sih pagi-pagi gini telepon? Aduh, kemana lagi tuh HP? Halo Bleh. Iya halo, ada apa Ton? Ahmad udah nyampe rumah Bleh. Mau ngajakin ngopi katanya. Mau ngajakin ngopi di mana emangnya? Nggak tahu Bleh. Dia juga bingung mau ngopi di mana. Gak jelas. Udah suruh ngopi di rumah gua aja Ton. Mumpung rumah gua lagi sepi nih. Pada kemana emangnya Bleh? Bini gua sama anak-anak lagi ke rumah buleknya. Kayaknya semingguan di sono. Oh gitu. Ya udah, ntar gua ngomong sama si Ahmad deh. Oh iya, kalau lo ketemu banjir ajak aja sekalian Ton. Iya, kalau ketemu ya. Iya Ton, gua mau ngabarin Dayat juga nih. Oke deh. Halo, Bleh. Yat, mampir ke rumah gua dulu sini. Si Ahmad ngajakin ngopi di rumah gua. Duh, dadakan amat sih. Gua baru aja mau berangkat kerja nih, Bleh. Ya elah, ketimbang mampir sebentar doang aja. Masa nggak bisa sih lo? Lagian biasanya juga masuk kerja siang lo. Pakai so sibuk segala. Iya sih. Hehehe. Ya udah, gua mampir sebentaran deh. Nah gitu dong.
Sampai sini jam berapa lu, Mat? Baru banget nyampe gua, Bleh. Harusnya sih tadi subuh gue nyampenya. Tapi bisnya ada kendala di jalan. Jadi lambat deh. Terus lu nggak nuntut ganti rugi? Cuma masalah kecil begitu doang kok, Bleh. Masalah kecil gimana? Udah jelas-jelas ngerugiin banyak orang gitu. Kok dibilang masalah kecil? Kalau ada gua di situ tuh, udah gua maki-maki tuh supirnya. Kalau perlu gua tempeleng sekalian. Bisa aja lu, Bleh. Kayak berani aja lu. Lah, ngapain takut? Kondisi kayak gitu tuh pasti bukan satu orang doang yang keselemet. Semua penumpang juga pasti pada emosi. Tinggal kompor-komporin dikit aja, langsung habis tuh supir digebukin satu bis. Buset, ngeri amat dengernya. Hehehe. Ngomong-ngomong, kopinya mana nih, Bleh? Katanya mau ngajak ngopi. Lah emangnya lu nggak beli kopi dulu tadi? Ya kirain lu udah ada kopi di rumah. Mana ada? Harusnya lu inisiatif, Yakub. Udah lu beli kopi dulu sana. Lah, kok? Oh iya, udah pada sarapan belum? Kalau belum, gua masakin mie nih sekalian. Tadinya gua mau ngajak kalian nongkrong di luar sih. Sekalian makan sama ngopi. Tapi udah terlanjur di sini. Ya udah deh, mau, Bleh. Kebanyakan basa-basi lu, Mat. Lu Ton? Boleh, Bleh. Gua minyak 2 ya, Bleh. Hehehe. Ya. Udah buruan beli kopinya dulu ya. Malah diem aja lu. Iya deh, Bleh. Nitip rokok sekalian sebungkus. Lah, Nah, paling enak emang gua ternak bebek aja di sinilah. Dah lah, yang penting nyicil kandangnya aja. Daripada sayang-sayang tempatnya disewa sampai setengah tahun malah dianggurin gini. Terus gua beli bibit bebeknya dari mana ya duitnya? Mendingan gua minta aja sama Cidayat. Awas aja kalau dia sampai nggak ngasih. Biar gua kempesin tuh perutnya yang gendut. Banjir dilawan. mantep. Kenyang banget gua, Bleh. Iya, mantep bener ini jamurnya. Lu dapat dari mana deh, Bleh? Kemarin gua dapet di pinggir kali. Pas lagi mancing sama si Dayat. Mana nih si Bambang? Katanya mau kesini juga. Ditungguin malah nggak nongol-nongol. Brengsek emang tuh orang. Gua udah capek-capek masakin mie malah gak jadi dateng. Masih di jalan kali, Bleh. Udah ngabarin gua, dia katanya gak jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak suara Pak Ustadz tuh. Coba lu aja yang tengok ya. Lagi males terima tamu gua. Paling juga mau minta sumbangan. Lah, kan lu yang punya rumah, Bleh. Udah sama aja ya. Kalau dia nanyain gua, bilang aja gua lagi di kamar mandi. Pak Ustadz. Loh, Pak Dayat kok ada di sini juga? Hehehe. Iya nih, Pak. Lagi ngopi-ngopi nih kita, Pak. Iya deh. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Doblehnya ada di rumah tidak ya Pak? Doblehnya lagi di kamar mandi, Pak, sebentar. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu saya minta tolong saja sampaikan sama Pak Doblehnya ya. Nanti malam ada undangan pengajian di rumah Pak Romli. Sekalian Pak Dayat dan yang lainnya juga ya Pak. Oh iya, siap, Pak. Ya sudah, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sekalian lu kasihin dia nih. Apaan nih, Bleh? Mie yang jatahnya si Bambang. Daripada gak kemakan, mending kasihin dia aja sana. Lah, masa mau ngasih Pak Ustadz beginian sih, Bleh? Yang bener aja. Iya, Bleh. Lagian juga itu keburu melar mie-nya. Daripada gua kasih ayam, mending kasih ke orang. Udah buruan kejar sono. Lama banget lu ya. Iya, Bleh. Sial, bisa-bisanya gua jadi kere lagi kayak gini. Kalau gua tahu perguruan silat gua bakal tutup mah, gua pasti sisain banda gua dah. Nyesel gua terlalu baik sama orang-orang malah jadi blangsak kayak gini. Ada. Woi, Lek. Jo. Mana sini bayar utang lu? Utang? Ya kan waktu itu pas gua nyuruh lu kerja jadi mandor, gua kebanyakan ngasih duit sama lu. Lah, kan waktu itu gua udah bilang lu
Kegedean ngasih duitnya, tapi kata lu nggak apa-apa. Ya habis tampang lu memelas gitu. Pasti lu sengaja dimelas-melasin kan? Biar kelihatan kayak orang paling sengsara sedunia ini kan? Lu pasti nyirep gua kan? Ngaku aja dah lu, Lek. Apaan sih lu, Jo? Udah buruan sini, balikin kelebihan duit gua. Udah habis lah, Jo. Duit dari lu. Gua kan banyak kebutuhan. Sama lah, gua juga banyak kebutuhan. Emang lu doang. Oke, gue bayar. Tapi gue nggak bisa langsung balikin semua. Gue cicil paling. Terserah mau dicicil kek, mau langsung lunas kek. Yang penting bayar utang lu buruan. Ya gue ngamen dulu lah, Jo. Kalau sekarang mah gue nggak megang duit sama sekali. Ya udah, ngamen dulu sono. Gua tungguin ntar sore ya. Iya, iya. Kampret. Nyesel gua ikut kerja sama Harjo. Aduh, kepala saya kok rasanya muter-muter gini deh, Ton. Iya, sama Pak. Apa jangan-jangan? Kenapa nih? Loh, kok langsung gelap gini? Lah, malah pada molor. Woi, bangun. Kopinya udah jadi nih. Ton, Met, bangun, woi, bangun. Pada mati apa gimana ini orang? Bangunin pada kayak kebo. Dayat kemana lagi tuh? Disuruh nganterin mie doang aja nggak balik-balik. Buset dia malah ikutan ngorok di luar. Malu-maluin gua aja. Kagak ada. Iya bener Pak Banjir. Padahal ngomongnya pagi-pagi mau datang buat rapat. Sampai pada bubar orang-orang. Nungguin Pak Lurah gak datang-datang juga. Wah, nggak bener tuh si Dayat. Berarti jauh-jauh gak datang kemari, malah dia nggak datang. Ya udahlah, ntar kalau orangnya datang, lu bilangin aja ya. Tadi Banjir kesini mau minta modal buat usaha gitu. Iya, siap Pak Banjir. Nanti saya sampaikan ya. Buset, parah banget tuh si Dayat. Kalau tidur udah kayak kebo bunting, dibangunin nggak bangun-bangun. Emang, tapi ngomong-ngomong kepala saya masih sakit aja nih, Pak. Nah, ketemu juga akhirnya. Disamperin ke rumah gak nongol-nongol. Ada perlu apa emangnya? Gini Pak, kemarin pas mau lebaran kan saya ke rumah. Biasa, mau minta jatah THR lah. Lu karyawan gua? Ya bukan. Kalau bukan, lu ngapain minta THR sama gua? Ngotak dikit dong lu kalau ngomong. Wah, cari mati lu. Kocak deh lu. Lu kalau mau punya duit ya kerja, bukan malah malak-malak doang. Lu kira kampung ini punya bapak moyang lu? Buset, bener-bener nyolot lu ya. Ah, gua beri juga lu. Bacot lu. Baru juga gua pukul sekali udah pingsan. Pindahin, Ton. Pindahin kemana, Pak? Geletakin di pos roda aja lah. Jangan, lo pindahin ke tengah jalan aja, biar dilindas truk sekalian. Buset. Parah lu, Bleh. Lihat temen geletak di luar, bukannya dibangunin, malah lu antepin aja. Gua bangunin lu tuh udah pakai segala cara. Sampai gua siram pakai air comberan muka lu. Tetep aja lu ngorok. Yang bener lu, Bleh. Emangnya lu gak nyium bau-bau comberan? Lah, kok iya? Bangke lu, Bleh. Mampus lu. Lagian ngorok seenaknya aja. Nggak lihat-lihat tempat ya. Udahlah, gua mau balik. Lah, lu nggak jadi ke kantor emangnya? Males gua, udah siang gini. Mending gua pulang, mandi, terus molor lagi aja. Sakit banget pala gua, Bleh. Daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, mending ikut gua aja yuk, Yat. Kemana, Bleh? Tarik, Bleh. Obat lu
lurah, Odayat bijaksana. Asik. Katanya adil tapi pilih-pilih orangnya. Senyum manis di depan kamera, Asik. di belakang beda cerita. Aye. Janji-janji indah di awal. Ini ceweknya pada kemana ya? Kok kamu sendirian sih? Panggil teman-teman kamu dong. Suruh kesini. Berapa orang, Om? Abang. Kalau di sini panggil aja abang ya. Iya. Berapa orang, Bang? 4 boleh, 5 juga boleh. Pokoknya kumpulin semua yang cantik-cantik deh. Hahaha. Katanya kurang sopan sama atasan. Om Pak Lurah, Odayat bijaksana. Katanya adil tapi pilih-pilih orangnya. Senyum manis di depan kamera, di belakang beda cerita. Oh, kamu yang security baru ya? Iya Pak. Copot seragam. Hari ini kamu saya pecat. Loh, salah saya apa Pak? Udah jangan banyak nanya. Keluar dari kantor saya sekarang juga. Iya deh. Maaf Pak, kalau boleh tahu, memangnya kenapa ya kok dia dipecat? Gak apa-apa Lan. Saya nggak suka aja ngeliat tampangnya. Mantep bener deh Bleh. Akhirnya kesampaian juga gua. Happy-happy sama cewek-cewek. Hehehe. Tapi lebih enak lagi kalau kita happy-happynya ke Bali ya. Iya sih. Pasti banyak bule-bule seksi di sana ya Bleh. Hehehe. Cuma masalahnya mahal Bleh kalau ke Bali. Gak punya tabungan gua kalau buat pelesiran jauh-jauh. Ya elah Yat, lu kan bisa pakai dana kas desa dulu. Lagian berapa duit sih ongkos ke Bali? Nggak bakalan ketahuan juga kalau cuma hilang 20 atau 30 juta mah. Hehehe. Tapi tetap aja harus ada pembukuannya Bleh. Pasti ketahuan lah. Ya tinggal lu tulis aja dana kunjungan buat studi banding atau apalah. Widih, ternyata cemerlang juga otak lu Bleh. Kenapa nggak kepikiran dari dulu ya gua? Hehehe. Iya lo. Ke kantor saya. Mau ngapain dia? Ya udah, ntar gue samperin deh dia. Ada-ada aja si Banjir. Kenapa ya? Temenin gue ya Bleh. Kita samperin si Banjir. Aduh. Maaf Om. Sakit tau. Sakit, perasaan, cuma nyenggol doang. Bacot lu. Aduh. Kenapa sih tuh orang? Aduh. Lah, Pak Tony kenapa ya? Bang, ada apaan dah bang? Gak tahu saya juga. Masa cuma gara-gara nyenggol doang langsung dipukul saya? Iya, saya juga lihat sih. Tumen-tumenan banget si Pak Tony kayak gitu. Abangnya kenal ya? Kenal banget sih. Dia tuh nggak gitu orangnya sebenarnya. Kayak ada yang aneh deh. Kenapa Anjir? Gini ya, lu sebagai kepala desa harus ngebantuin warganya yang lagi mau bikin usaha. Gua ini mau ternak bebek ya, tapi gua nggak punya modal. Jadi gua mau minta bantuan lu. Lah, bukannya kemarin-kemarin lu untuk banyak dari hasil ngibulin orang-orang yang belajar silat sama lu. Ya udah habis lah ya duitnya. Gua bagi-bagiin sama orang yang nggak mampu ya. Si Doble tuh saksinya. Kalau lu nggak percaya, emangnya lu pelit? Nggak berkah lu kalau pelit-pelit sama orang. Dih, kenapa lu tiba-tiba jelek-jelekin gua Anjir? Lagian nih ya, gua kasih tahu nih, orang kalau mau usaha itu pasti ada syarat-syaratnya juga. Kayak lu mau melihara bebek, lu mesti mikirin juga dampaknya bagi warga-warga sekitar. Bau kotorannya tuh pasti nyebar kemana-mana. Lah, ya itu mah mereka sendiri layat. Udah tahu bau, kenapa dicium? Bebek-bebek gua, kenapa mereka yang protes? Iri aja tuh orang sama gua. Emang lu nggak mikir ya,
Kalau warga sekitar tuh ntarnya mau kebauan. Kalau nggak terima sama baunya, suruh balikin aja ke sini aja baunya, tai bebeknya. Gitu aja kok repot lu. Sekali-kali lu mikirnya jangan pakai dengkul deh. Ya kan emang gua ngomong benar ya. Kalau mereka nggak mau kebauan ya suruh pindah rumah aja dia. Jangan dekat gua. Jangan malah dekat-dekat gua. Kalau dia nggak mau pindah, ya suruh tahan napas saja. Kan bisa. Udah nggak tahu. Gua mau ngomong apa lagi sama lu, Jir. Bisa mati muda gua. Cuma gara-gara ngeladenin lu doang. Ya nggak mungkin lah. Lu kan udah tua ya. Kayaknya bener deh, Bleh. Gua harus liburan ke Bali nih. Buset, nggak salah denger nih gua. Bentar. Sini Yat, gue bilangin. Mau pada kemana lu? Oke, jadi gini, Jir. Hah? Lu dipecat cuman gara-gara gitu doang? Iya, Lek. Tadi sebelum gua cabut, gua sempetin pamitan sama Alan dulu. Terus Alan cerita alasan Pak Ahmad mencat gua. Aduh, ada-ada aja deh orang-orang. Pak Ahmad mencat orang seenaknya. Pak Tony mukulin orang seenaknya. Ngimpi apa dah gua semalam? Oh iya, bener tuh, Lek. Tadi juga gua lihat Pak Tony di jalan. Dia lagi mukulin orang. Buset, beneran ada yang gak beres deh ini kayaknya. Ya, kamu benar. Memang ada yang gak beres sama mereka. Mbah? Adik saya juga jadi korban pemukulan tadi. Untung dia langsung ngadu ke saya. Jadi saya bisa langsung terawang pelakunya dari jarak jauh. Dan ternyata Pak Tony memang kena pengaruh jamur iblis yang habis dia makan pagi ini. Terus gimana dong, Mbah, solusinya? Sebenarnya gampang sih. Saya punya kok penawarnya. Kebenaran saya udah bawa juga nih. Tapi saya tetap minta bantuan ya sama kamu, Lek. Bantuan apa tuh, Mbah? Gak tahu gimana caranya, terserah kamu. Intinya, tolong bikin mereka untuk mau minum ramuan ini. Oh, maksudnya dicampurin ke minuman atau ke makanannya gitu, Bah? Ya, betul sekali. Duh, ngeri-ngeri sedap juga sih nih. Gimana ya caranya? Oh iya, saya ada ide. Saya tahu nih, kita harus minta bantuan sama siapa. Hehehe. Woi, Dayat gila, kurang ajar banget lu pada. Woi, Ble, lepasin gua, Ble. Dasar pengkhianat Tahu rasa lu sekarang. Udah yuk, Ble, kita tinggal. Oke, lu duluan aja ya. Sama si Dayat. Tunggu gua di depan. Ternyata gua lu, mau Ble, kasih paham dulu sama si Banjir biar gak teriak-teriak dia. Ya udah, gua tungguin di depan. Jangan kelamaan lu. Wah, gua nggak nyangka lu, Ble, sama lu. Ternyata lu sama jahatnya sama si Dayat. Lepasin gua, buruan. Dengerin gua dulu, Jir. Lu jangan teriak-teriak terus. Dengerin apaan? Udah jelas lu sekongkol sama si Dayat buat jahatin gua. Lu mau dengerin penjelasan gua dulu? Apa langsung gua tinggal? Terserah lu sih ini mah. Ya udah lu dengerin deh. Tapi habis ini lepasin gua ya, Ble. Gampang masalah lepasin mah. Jadi gini, Jir. Maafin gua sebelumnya nih. Kalau gua terpaksa lakuin ini sama lu. Gua sebenarnya lagi acting di depan Dayat. Biar kesannya gua belain dia. Gua nih lagi ada misi nyelidikin si Dayat. Maksudnya bagaimana, Ble? Kayaknya dia mau ngelakuin korupsi gede-gedean, Denjir. Buset, seriusan lu, Ble? Ya serius, Lanjir. Lu denger sendiri kan tadi. Dia ngomong mau liburan ke Bali. Emangnya duit dari mana dia kalau bukan duit dari hasil korupsi? Oh iya ya, bener juga ya lu ya, Ble. Tapi kenapa kalian pakai acara pakai ikat gua segala? Nah inilah kenapa gua tadi minta maaf sama Lunjir. Gua terpaksa harus nurutin perintah si Dayat. Biar si Dayat lebih percaya sama gua, Anjir. Udah gua duga, ini pasti emang rencananya si Dayat. Keterlaluan emang dia. Gua juga mikirnya juga begitu si Ble. Tapi kan nggak mungkin kan
kalau ini rencana lu ya Bleh. Lu kan sahabat gua ya Bleh. Iya lanjir. Kok ada ya manusia kayak Dayat gitu? Tega-teganya sampai mengasut lu ya Bleh. Udah, pokoknya lu anteng-anteng aja dulu di sini anjir. Ini demi misi kita. Kalau berhasil kan berkat kerja sama lu juga. Jasa lu nggak akan pernah dilupa sama orang-orang sekampung pokoknya anjir. Misi? Misi apalah? Emangnya gua dapat tugas apa Bleh? Tugas lu ya cukup pura-pura pingsan aja di sini. Biar seolah-olah rencananya si Dayat berjalan lancar. Padahal kan enggak ya. Wah, emang lu jenius juga lu, Bleh. Ya udah kalau begitu, nggak apa-apa, gua siap nurutin perintah lu, Bleh. Bagus. Ya udah, gua tinggal dulu ya anjir. Tenang aja, ntar kalau udah aman, gua kesini buat ngelepasin lu. Oke, siap, Pak Komandan. Gimana, Bleh? Aman ya. Mantep bener deh. Gua pikir tadinya rencana lu buat ngiket banjir bakalan nggak berjalan lancar. Ternyata semudah itu, masung dia di dalam kandang bebek. Hehehe. Siapa dulu dong? Doble. Mantap. Tumben mendadak banget ngajak ngopinya nih. Ya kan tadi pagi gua nggak sempat ngopi-ngopi di rumah, Bleh. Makanya gua ajak ngopi lagi di sini. Mumpung si Ahmad belum berangkat lagi ke Jakarta. Iya, bener sih Bang. Tapi ngomong-ngomong kepala gua kok kelayangan lagi. Kayak tadi pagi ya. Kopinya nggak cocok apa ya? Iya nih. Sama saya juga keliangan, Pak. Kok gelap lagi nih? Mudah-mudahan ramuan dari si Alek berhasil buat ngembaliin mereka kayak semula lagi. Semoga aja mereka pada baik-baik semua. Pusing gua, dunia isinya masalah mulu. Nah, mau kemana lu? Apa-apaan sih lu, Jo? Ngagetin orang aja lu. Alah, nggak usah kebanyakan drama deh lu. Pakai muter jalan segala lagi. Mau menghindar lu dari gua. Apaan sih, Jo? Tiap hari gua juga lewat sini kalau pulang. Oh, iya ya. Udah buruan balikin duit gua sini. Gua udah nungguin nih dari pagi. Duh, hari ini banyak urusan banget gua, Jo. Jadi nggak fokus ngamen gua. Ah, banyak alasan lu. Seriusan, Jo. Hari ini gua cuma dapat dikit doang. Ya udah, berapa dulu kek sini? Seadanya aja deh. Gua lagi butuh banget nih, Lek. Ya udah ya, gua cicil seadanya aja deh ya. Nah, gitu dong, Lek. Itu baru namanya temen yang bertanggung jawab. Aduh, sakit banget kepala gua. Aduh, iya Pak, sama nih. Udah pada bangun kalian? Duh, gua kenapa ya Bang? Perasaan seharian tadi bawaannya aneh banget deh. Kayak pengen marah-marah mulu gua Bang. Iya, sama Pak. Saya juga tadi siang kayak nggak kekontrol. Pengen mukulin orang terus. Kalian habis keracunan jamur iblis tadi. Tapi udah gua kasih penawarnya sih. Tadi gua campurin ramuannya ke kopi yang kalian minum. Oh, pantesan. Tapi ngomong-ngomong kok bisa tahu kalau kita makan jamur itu? Emang tahu dari siapa? Udah, ntar aja jelasinnya. Gua mau tanya dulu. Selain kalian berdua, siapa lagi yang makan jamur itu? Dayat sama si Doble Bang. Sebentar. Gua telepon Doble dulu kalau gitu. Halo Ble, lagi di mana lu? Lagi di jalan gua Bang sama si Dayat. Bisa ke rumah gua sekarang nggak? Oke, meluncur gua Bang. Nih. Loh, kok cuma 2.000? Gak cukup buat beli apa-apa ini Malek. Ada. Lah tadi katanya seadanya aja nggak apa-apa. Gimana sih lu, Jo? Ya tapi nggak 2.000 juga kali, Lek. Ya mau gimana lagi? Adanya cuma segini. Lu mau nerima syukur. Kalau nggak mau ya udah, gua kantongin lagi nih. Ya udah, iya deh, sini. 2.000 deh. Daripada nggak sama sekali. Widih, udah pada kumpul aja nih. Iya, kopinya udah disiapin juga nih. Mantap bener dalam Bang. Hehehe.
Ya udah, seruput dulu bleh. Ya, keburu adem ntar. Oke deh. Tinggal dicampurin ke minumannya doang gitu. Ya, betul. Saya sedikit terangin dulu tentang jamur iblis itu. Jadi, jamur tersebut punya efek yang berbeda-beda terhadap orang yang memakannya. Dia memperkuat sisi gelap terpendam dari seseorang. Misalnya seperti ini. Kalau ada orang yang sering menahan marah, jamur ini bisa memperkuat amarahnya jadi berlipat-lipat sampai orang tersebut tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang baik bisa menjadi bejat, yang penyabar bisa jadi pemarah. Makanya jangan kaget kalau tiba-tiba melihat mereka jadi pengumpat, pembohong, atau jadi penghasut. Aduh tuh, kepala gua sakit banget ini. Yat, bangun Yat. Malah tidur di rumah orang lo. Udah, biarin aja bleh. Biar sebangunnya dia sendiri aja. Ini gua kenapa ya? Lu pada habis keracunan jamur iblis bleh. Tapi tenang aja, udah gua kasih penawarnya. Ya paling efeknya sakit kepala gitu. Ntar juga sembuh sendiri. Loh, kok lu bisa tahu bang? Tony sama Ahmad yang nyeritain kejadian di rumah lu tadi bleh. Oh gitu. Terus si Ahmad kemana? Perasaan tadi pas gua kesini ada dia juga. Pulang duluan dia bleh. Mau siap-siap buat balik ke Jakarta lagi katanya. Lah, cepet amat dia di kampung. Duh, kayaknya gua melupakan seseorang deh. Siapa tuh bleh? Lama amat si Doble datangnya. Mana pantat gua gatel gini. Halo, ada orang nggak di luar? Halo, tolongin gua nih. Pantat gua gatel susah garuknya nih. Woi, tolongin gua woi. Ada 2 orang deh. Maksudnya? Soal banjir belakangan dulu aja lah. Kayaknya ada yang lebih penting lagi bang. Dan kita harus ke sana sekarang. Woi, udah dibilangin jangan main lari-larian di masjid. Anak siapa sih lu? Susah banget dibilanginnya. Gue gambar-gambarin juga lo pada.